Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya adalah Ari. Saya berasal dari Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bisa mempresentasikan, menjelaskan tentang mata pelajaran sosiologi, khususnya materi tentang modernisasi. Baik, langsung saja tentang kita ke materi ya teman-teman. Baik, modernisasi adalah suatu perubahan masyarakat dari hal-hal yang bersifat tradisional menuju hal-hal yang lebih modern lagi. Secara etimologi, modernisasi berasal dari kata Yunani yaitu mode dan ernus. Mode dan ernus. Ernus sendiri adalah memiliki arti yakni perubahan masa kini. Selanjutnya adalah syarat-syarat apa aja sih yang harus ada ketika suatu negara sudah masuk dalam modernisasi. Menurut Sujono Sukanto, ada 6 aspek yang harus ada di suatu negara yang sudah memiliki perubahan modernisasi. Yang pertama, cara berpikir kita. Yang kedua, sistem administrasi. Yang ketiga, adanya pengumpulan data. Yang keempat, penciptaan iklim. Yang kelima, tingkat organisasi tinggi. Dan yang keenam ada sentralisasi wewenang. Selanjutnya adalah tentang tanda-tanda modernisasi. Tanda-tanda modernisasi di sini apa saja sih? Yaitu adanya perubahan transportasi, terus ada perubahan di bidang komunikasi, transportasi, dan industri. Baik, saya akan memberi contoh tentang perubahan di bidang transportasi. Yang dulunya kita memakai misalkan membajak sawah dengan sapi, tapi dengan perubahan modernisasi sekarang yang sudah berkembang, jadi sekarang ketika membajak sawah bisa memakai mesin. Jadi melihat dari jangka waktunya juga lebih cepat, hasil produksinya juga memudahkan masyarakat untuk memanen lebih cepat tanpa harus mengeluarkan tenaga yang banyak, seperti itu. Dan ada lagi perubahan di bidang industri, yaitu contoh saja di pabrik tekstil misalkan. Kalau zaman dahulu harus menggunting secara manual karena sudah ada perubahan modernisasi. Jika ingin menggunting pakaian, baju, dan lain sebagainya, sekarang sudah memakai mesin seperti itu, lebih mudah dan lebih waktunya pun lebih simpel ya. Dan baik, materi terakhir yang ingin saya sampaikan tentang modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Modernisasi ini muncul karena perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan ini mendorong semua manusia untuk berubah menjadi masyarakat yang lebih baik, orang yang lebih baik, dan menemukan hal-hal yang baru dan teknologi yang baru. Untuk apa sih sebenarnya modernisasi di bidang pendidikan ini? Untuk kita semua, khususnya para siswa, para pendidik, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan memiliki ilmu yang lebih dari yang baik. Materi terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Modernisasi ini muncul karena adanya perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini yang membuat kita ingin maju, lebih mendorong kita menjadi orang yang lebih baik lagi, mengembangkan teknologi. Buat apa sih kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi? Kembali lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan para siswa, memberi hal-hal yang perubahan yang lebih baik lagi untuk pendidikan yang ada di Indonesia khususnya. Oke, yang selanjutnya adalah diperlukan saluran apa aja sih untuk pengaruh apa saja yang mempengaruhi di modernisasi di bidang pendidikan. Salah satunya adalah sistem belajar, sistem yang lama. Misalkan kita kalau ingin belajar harus tatap muka ya, karena ada pengaruh perubahan modernisasi ini, pembelajaran pun bisa dilakukan di rumah, seperti halnya yang dilakukan oleh perubahan yang dilakukan oleh Ruang Guru, yaitu mengubah sistem lama menjadi lebih bagus, lebih modern lagi. Nah, itu adalah termasuk modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan khususnya adalah di bidang pendidikan. Nah,
apa sih yang harus kita lakukan ketika mengalami perubahan tentang pendidikan ini, yaitu salah satunya adalah kita harus siap nih menerima perubahan. Dari awalnya kita belajar harus bertemu tatap muka langsung, tapi dengan perubahan yang terjadi kita bisa belajar secara online tanpa harus tatap muka, tapi bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada, kesulitan yang terjadi pada siswa, murid, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan, dan semoga bisa menjadi masuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya telah memberi saya kesempatan untuk presentasi tentang materi pembelajaran sosiologi dan khususnya materi modernisasi. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah memberi kesempatan saya untuk presentasi tentang mata pelajaran sosiologi, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.